Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas agama tentang podcast. Saya Eli Mirnawati, NIM A1 A220021 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Narasumber saya akan mewawancarai narasumber dari dari organisasi IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bisa perkenalkan diri dulu? Oke, teman-teman semua, halo, nama saya Erwin Saputra. Saya Pendidikan Sejarah 2018. Sekarang dalam perkuliahan masuk jenjang semester 6. Mungkin itu ya, Eli ya. Baik, terima kasih Bang. Di sini Eli akan menanyakan beberapa pertanyaan. Dijeda. Pertanyaan. Apa tuh? Loh, kan audionya masuk sini lah, coy. Enggak apa-apa. Nanti diedit ya kan? Iya, diedit Bang, tenang aja. Udah mulai? Dah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Abang tentang Islam menghadapi globalisasi? Jadi bonus demografi ini juga masuk ke dalam ranah globalisasi ya kan. Jadi kalau berangkat dari globalisasi itu kan bagaimana belahan dunia satu itu bisa apapun kabar dan infonya itu kan didapatkan pada belahan dunia lainnya gitu, secara cepat dan singkat gitu. Dengan satu genggaman, dengan satu ketikan dan dengan satu gerakan ibu jari gitu. Jadi itu globalisasi saat ini ya, nggak ada batasan dan semuanya bebas gitu. Itu di dunia maya. Jadi tidak ada yang membatasi dan tergantung itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Islam itu agama rahmatan lil alamin gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah itu mendapatkan langsung risalahnya sebagai tuntunan gitu kan, Al-Quran itu sendiri. Dan Islam itu kalau kita ketahui adalah agama yang sudah sangat lama sekali. Dari penjelasannya sebelumnya gitu kan, yang kita ketahui itu bahwa Nabi Adam pun sebenarnya sudah seorang muslim gitu ya. Kemudian kalau kita melihat konteks sejarah gitu, bahwa Islam ini sudah melewati berbagai rintangan zaman gitu kan. Jadi kadang Islam itu berada dalam posisi yang sangat kejayaannya gitu, dibawa oleh salah seorang raja ataupun pemimpin masa itu. Kemudian di suatu zaman juga Islam terlalu stagnan dan turun gitu. Itu buktinya di mana generasinya itu tidak lagi seheroik dari generasi-generasi sebelumnya gitu kan. Baik di masa Rasulullah, sahabat, Khulafaur Rasyidin itu sendiri, kemudian kerajaan Islam yakni sebuah kerajaan yang besar gitu kan di Konstantinopel. Kerajaan apa? Kerajaan Turki Utsmani. Kemudian dalam kondisi sekarang itu kita ketahui banyak sekali muncul organisasi keislaman gitu dengan landasan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah jadi kita kembali ya ke konteks awal. Jadi bagaimana Islam itu menghadapi zaman gitu. Yang membawa Islam, yang menjalankan Islam itu kan manusia, dan tuntutannya jelas gitu kan. Jadi apapun yang terjadi itu kembali lagi ke manusianya gitu. Dan bagaimanakah cara Islam menghadapi zaman itu? Bagaimana juga artinya bagaimana manusia itu membawa risalah agama itu dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi segala apa yang dituntut dan apa yang menjadi larangan, maksud saya yang menjadi kewajiban apa, yang menjadi larangan apa, itu yang harus dijalankan kan gitu. Jadi tidak pernah Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fih gitu kan, bahwa kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Dia kalau yang nggak beriman juga masih bisa ditunjukin dengan itu gitu, dan harus diberikan penerangan dari situ gitu. Tidak menutup kemungkinan hal itu gitu. Itu sebagai manusia gitu, membawa risalah kan gitu, yang membenarkan kebenaran Al-Quran itu dan menyalahkan semua kelakuan-kelakuan atau tindakan yang di luar Al-Quran itu sendiri. Dan bagaimana cara menghadapi zaman?
arus globalisasi yang kuat juga itu mempengaruhi tingkatan ataupun kekuatan orang untuk memahami Islam itu sendiri. Jadi yang ditakutkan sekarang adalah generasi yang dilahirkan lemah gitu kan. Iya, betul. Contoh saja adalah ketika umat Islam itu digoncang dengan statement-statement misal bahwa Islam ini teroris, kemudian orang-orang yang terbelakang itu kebanyakan orang Islam. Al-Quran itu misalnya Al-Quran itu terlalu bisa diremehkan gitu kan, dihina dan dicaci maki. Nah, ketika itu terjadi, umat Islam itu tidak merespon itu. Tandanya apa? Kita ini kan kurang bergairah gitu dalam menjalankan kewajiban kita gitu loh. Kita tidak ada ketakutan dan kita tidak terlalu kuat untuk menyatakan diri bahwa itu salah gitu. Kita diam-diam aja gitu. Itu yang kalau menurut saya saat ini, dan kita harus sama-sama berjuang sebagai anak muda gitu kan, mendalami agama itu sendiri. Kemudian benar-benar yang jelas adalah kita ini sekarang dakwah bersama-sama, dakwah bareng, dan itu salah satu kunci sih biar kita sama-sama bisa menghadapi era globalisasi saat ini. Mungkin itu yang saya tambahkan ya. Baik, terima kasih Bang. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Yang kedua, peran kontribusi Islam dalam peradaban global tuh bisa disebutin nggak apa aja gitu? Kalau secara garis besarnya aja. Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi Islam itu ketika ada dan dikuatkan di zaman Rasulullah gitu kan, dengan tuntutannya tadi yang sudah kita ceritakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai tuntutan kita utama. Nah, di balik itu ternyata banyak sekali cendekiawan muslim gitu kan yang muncul, dan dia membawa banyak sekali ilmu pengetahuan dan memunculkan ilmu pengetahuan dari segi arsitektur, sastra, kemudian selain itu ada juga seni-seni lainnya kan gitu, kaligrafi dan lainnya kan. Jadi kalau kita lihat kecerdasan muncul itu awalnya kan sebelum Konstantinopel itu sendiri ini. Sebelum Konstantinopel itu diruntuhkan ataupun direbut oleh Turki Utsmani kan gitu. Jadi dari situ baru banyak sekali kemunduran Islam gitu kan. Kalau di zaman-zaman berikutnya itu segi arsitektur aja kita ini sungguh luar biasa gitu loh. Kita menemukan sudut-sudut sebuah bangun ruang segi 12 itu yang tidak, kalau saya tidak salah ya, segi 12 atau segi 13 yang tidak ada di ilmu pengetahuan barat gitu. Dan contoh saja Al-Jabar gitu kan, Al-Jabar Al-Khwarizmi, bagaimana ilmu matematikawan yang beliau berikan gitu sampai sekarang masih relevan untuk dipakai teorinya gitu. Itu sumbangsinya sih, dan masih banyak lagi kan yang bisa kita contohkan gitu. Untuk saat ini banyak ya tokoh-tokoh muslim dan tokoh-tokoh cendekiawan gitu. Baik itu ilmu pengetahuan dalam bentuk teoritis ataupun prakteknya langsung. Itu mungkin ya yang bisa Abang jawab gitu. Saya kembalikan ke Eli lagi. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Jadi dalam podcast ini digambarkan bahwa kalau Islam ini banyak sekali berperan dalam arus globalisasi dan di dalam dunia ini. Ya. Jadi intinya adalah untuk kondisi globalisasi saat ini, gerakan jamaah, dakwahnya jamaah juga. Oh iya. Itu ya kunci menurut saya. Baik, terima kasih Bang